Tidak ada ketakutan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita mau belajar dari Injil Matius pasal 26 tentang seorang wanita yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau belajar tentang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ini ada di Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab kita. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, mari kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan untuk kita semua. Injil Matius pasal 26, Bapak Ibu boleh lihat Alkitabnya, memperhatikan dengan seksama. Ayat 6, ketika Tuhan Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Tuhan Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku." Ayat 11, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu." Ayat 12, "Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang mau membaca firman Tuhan, merenungkan dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari cerita ini, Injil Matius pasal 26 ini kisah tentang seorang wanita yang datang kepada Tuhan Yesus dan menuangkan sebotol guci, kalau di sini buli-buli, kepada parfum yang mahal di kaki Tuhan Yesus, karena dicatat oleh Matius itu parfum yang mahal, minyak narwaksu. Nah, Bapak Ibu, satu buli atau guci-guci parfum itu nilainya untuk sekarang, kalau dirupiahkan dengan dolar 14.000 lebih, itu sekitar 1 miliar. Ada nggak orang yang bisa ngasih 1 miliar ke Tuhan? Ada sih ya, kalau orang yang duitnya banyak ada. Artinya gini, untuk masa itu suatu pemberian yang sangat-sangat luar biasa karena uang simpanan dia. Nah, salah satu murid Tuhan Yesus lalu marah. Sungguh suatu pemborosan ini, perbuatan yang sia-sia. Minyak wangi semahal itu masa dipakai dituang untuk cuci kaki? Kita bisa saja kan gunakan uangnya, apalagi kalau kita bilang masa sekarang ya Julia, lagi pandemi kayak gini, orang perlu butuh bantuan. Uang 1 miliar bisa beli sembako berapa banyak? Bisa berapa ribu orang yang bisa kita kasih. Masa cuma buat ke kaki, kan itu pemborosan. Jadi orang itu seperti itu mengatakan, ini pemborosan, bisa beli makan banyak orang. Lalu Tuhan Yesus menegur muridnya dan berkata, wanita ini melakukan hal yang mulia untuk aku. Jadi walaupun segala hal yang dia punya, semua hal yang dia punya, dia berikan untuk memuliakan Tuhan. Terlepas dari konteks pembicaraan, penafsiran-penafsiran, tapi kita ingin Kristus menerima, layak menerima hadiah yang mewah, yang mahal dari kita, yang paling berharga dari kita. Atau dengan menggunakan kata ini, pemberian yang boros. Kita kalau orang lagi pacaran, ya Lois ya, Kayla belum ya. Kalau orang lagi pacaran itu suka kasih barang ke pacarnya itu biasanya mahal-mahal, biar kelihatan keren gitu kan. Kasih yang mahal, boros gitu kan. Tanya Bu Yanti, Pak Yan dulu boros nggak ya? Pelit kalau Pak Yanti. Kita akan beri semewah-mewahnya, semahal-mahalnya kepada orang yang kita kasihi. Perempuan ini, karena dia merasa bersyukur sekali kepada Tuhan, karena menerima anugerah pengampunan yang luar biasa, sehingga dia memberi yang paling baik
yang paling mahal yang dia punya kepada Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya Tuhan Yesus juga layak menerima pemberian yang paling mahal dari kita. Betul nggak Bapak Ibu? Sangat mudah sih untuk kita bilang, ya Tuhan, apalagi lagi kondisi pandemi ini tadi Bu Yanti bilang, kondisi kami bagaimana di keluarga, kita bisa kasih alasan. Mungkin sekarang belum bisa kasih perpuluhan Tuhan, mungkin sekarang belum bisa kasih persembahan Tuhan, karena kita terbatas keuangan kita. Entar beli beras nggak cukup, entar beli. Kadang-kadang kita bisa merasionalisasikan kondisi kita untuk tidak memberi kepada Tuhan. Atau Tuhan, saya kan baru terima gaji 1 juta Tuhan. Kalau kasih perpuluhan 100.000, tinggal 900 Tuhan. Belum ongkos, belum bayar kos, nggak cukup Tuhan. Ngasih persembahan juga bingung kita. Nah kalau segala sesuatu kita rasionalisasikan, memang kita nggak akan bisa memberi kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saya ngomong sama Esra, mumpung gaji kamu masih kecil, belajar memberi kepada Tuhan. Soalnya kalau udah gede gaji kita nggak kaget. Nah, kalau baru gaji 1 juta ngasih 100.000 kan kecil. Nanti naik gaji kita 5 juta ngasih 500.000, ngasih mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan 500.000, udah biasa, karena dari kecil itu udah biasa beri. Sampai nanti kalau gaji kita udah 20 juta ya wes, kalau kerja gaji 20 juta, ngasih mengembalikan perpuluhan 2 juta itu nggak terasa berat. Dan kita akan tetap merasa tidak layak memberi, sehingga kita nggak sombong. Karena kebanyakan orang di gereja, semakin besar persembahannya, semakin banyak perpuluhan yang dia kembalikan, kadang-kadang semakin ingin berpuasa. Nah ini yang sering terjadi di gereja-gereja. Nah kita diajarkan oleh perempuan ini, dia memberi segala yang dia punya. Sebenarnya sih ya tadi, bisa aja alasan sih, ya Tuhan nggak perlu lah, Tuhan kan memang mau menyelamatkan kita. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan selalu tersentuh dengan pemberian yang luar biasa dari kita. Pemberian yang boros, yang mewah, yang berharga dari kita. Itu Tuhan selalu tersentuh. Kalau kita memberi asal-asal kepada Tuhan, ya Tuhan bilang, saya nggak layak, nggak perlu kok, saya nggak butuh, ngapain kamu ngasih-ngasih gitu. Makanya dulu tradisi di Bait Suci ada imam-imam jual kambing, jual itu buat persembahan agar memberi persembahan yang sempurna. Karena kita dari waktu itu orang tidak akan boleh memberi persembahan sesuatu persembahan yang cacat. Begitu juga dengan kita di masa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan memberi kepada Tuhan sesuatu yang tidak bernilai tentunya ya. Pasti kita akan memberi yang bernilai, yang paling berharga dari kita. Gitu. Karena kita mengasihi Tuhan, amin. Bapak Ibu, kita semua mengasihi Tuhan. Nah, kalau Tuhan adalah orang Tuhan yang kita kasihi, kita harus memberikan yang terbaik dari Dia. Kita akan memberi kepada Tuhan sesuatu yang sangat berharga. Apa itu yang paling berharga? Hidup kita, waktu kita, jiwa kita, seluruh keberadaan kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Ini buli-bulinya gede Bapak Ibu. Isinya sekitar 5 literan gitu. Nah ini perempuan ini mecahin minyak narwatsu yang mahal itu sekitar segalon, 5 liter atau 4 liter lebih. Dan memang mahal minyak. Coba kalau Bapak Ibu, saya beli minyak wangi yang cuma 50 mili harganya 300.000 ya kan. Itu yang murah, yang pas diskon gitu. Kalau yang mahal lebih mahal lagi. Kalau kita beli misal mereknya Hermes misalnya, harga minyaknya 50 mili itu bisa 25 juta. Coba kalau 1 galon. Nah perempuan ini memberi hampir 1 miliar. Meski para murid pada awalnya tidak mengerti pemborosan yang dilakukan oleh perempuan ini, namun perbuatan perempuan ini adalah sebuah perbuatan kasih dan tanda penyerahan diri. Nah Bapak Ibu, kita memberi kepada Tuhan, mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan, membawa persembahan kepada Tuhan, harus juga disertai sebenarnya dengan penyerahan diri dan pengakuan bahwa dia memang Tuhan. Nah perempuan ini selain menuangkan minyak, lalu dia melakukan apa? Apa Kakak Kela? Wanita ini menyiram minyak ke kaki Tuhan Yesus, diapain? Dilap dengan rambutnya. Artinya menandakan suatu penyerahan diri. Dia bukan sekedar memberikan yang terbaik, dia bukan
bukan sekedar memberikan yang mahal ya Dede ya, tapi dia juga membasuh kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, menandakan penyerahan diri, menandakan pengakuan bahwa saya gak layak, engkau memang Tuhan. Perbuatan perempuan ini pada akhirnya akan mendorong semua murid-murid, karena akan diingat dalam penyebaran Injil. Karena Tuhan Yesus bilang yang dilakukan wanita ini akan diingat selama Injil ini ada. Perbuatan wanita ini. Nah, kita diminta oleh Tuhan bukan sekedar memberi saja, bukan sekedar mempersembahkan sesuatu saja, tapi juga Tuhan ingin kita ada penyerahan diri. Terus yang kedua, seperti wanita ini mengakui bahwa dia Mesias, juru selamatnya, penebus dosanya. Kasih yang terbaik adalah memberikan yang terbaik, itu udah pasti. Jadi kalau pelajaran kita di GKM Rantau itu adalah kasih itu adalah memikirkan apa yang terbaik untuk orang, untuk seseorang, dan kita melakukannya sebaik mungkin untuk mewujudkan kasih. Itu adalah kasih. Kasih semacam itu mencari hadiah yang indah untuk diberikan kepada yang dikasihinya. Kita selalu berusaha memikirkan apa yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. Kemarin, bagi Tuhan Yesus yang penting bukanlah banyaknya pemberian kita. Nah, ini yang harus menjadi nilai ingat. Bukan banyaknya nilai pemberian kita, melainkan apakah yang kita persembahkan itu adalah persembahan yang terbaik dari kita. Nah, salah satu pemberian yang persembahan yang terbaik kepada Tuhan itu apa sih? Disertai dengan rasa ucapan syukur, disertai dengan pengakuan bahwa Tuhanlah yang punya semuanya ini. Tuhan Yesus mengukur pemberian kita kepadanya bukan dari jumlah, sekali lagi, bukan dari banyaknya. Kalau orang penghasilannya sebulan 1 miliar ngasih mengembalikan perpuluhan atau persembahan 100 juta, itu biasa. Tuhan enggak masalah, biasa saja karena diberkati banyak kok. Tuhan melihat orang penghasilan 100.000 sebulan, lalu dia mempersembahkan 10.000 kepada Tuhan, itu juga biasa, sama saja nilainya bagi Tuhan, sama-sama berharga maksud saya. Suatu kali Tuhan di bait suci, lalu melihat orang, karena di waktu di sana kalau kotak persembahan itu adanya di depan pintu keluar Bapak Ibu. Jadi orang akan menaruh persembahan itu ketika dia mau keluar selesai ibadah. Nah, Tuhan Yesus duduk dekat bait suci di Markus 12 ayat 42 dicatat. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser. Yaitu 1 duit, nilainya 1 duit, 2 peser itu nilainya 1 duit. 1 duit mungkin sekitar 1/10 mata uang kita rupiah misalnya. Nah, di ayat 43 Tuhan Yesus, maka dipanggilnya murid-muridnya, kata Tuhan Yesus, mari kita lihat. Dan berkata begini, aku berkata kepadamu. Tadi orang banyak ngasih nih, orang-orang kaya ngasih pring, ngasih persembahan mungkin 1 kantong, ya banyak gitu kan. Kakak kira ngasih persembahan banyak gitu kan. Dedek Kalari juga banyak gitu kan. Terus Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda tadi itu yang ngasih miskin ini memberi lebih daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Padahal janda itu tadi dibilang kasih berapa? 2 peser dengan nilai 1 duit. Dan masa itu 2 peser itu nilai yang bisa buat beli kerupuk cuma Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang mungkin, atau beli permen 1 gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Dia memberi lebih banyak dibandingkan orang yang naruh persembahan mungkin emas 1 kilo. Mungkin orang naruh persembahan, nggak mungkin ya emas 1 kilo ya Dede ya. Kebanyakan ya berat ya. Nah, tapi Tuhan menilai apanya berarti? Yang dinilai Tuhan membawa persembahan itu dengan rasa syukur. Tuhan Yesus mengatakan 2 peser uang yang nilainya sangat kecil dari seorang janda ini diperhatikannya. Karena itulah yang terbaik yang dimiliki oleh janda itu. Itu yang dia punya cuma. Ya Pak Sarir, dia cuma punya 1 duit Pak.
Tapi itulah seluruh pemberian yang terbaik yang dia punya. Sama dengan janda di kisah Elia ya. Elisa apa Elia? Yang disuruh bikin roti. Bikin roti, terus perempuan janda miskin, janda ini bilang, saya cuma punya segenggam, seeva. Kalau saya bikin satu roti dan saya makan dengan anak saya, setelah itu kami mati karena kami lapar. Karena waktu itu seluruh tanah Israel, jajahan masa itu kekeringan dan kelaparan. Tapi karena engkau yang mengatakan, nabi itu mengatakan, perempuan ini akhirnya bikin roti untuk nabi itu, dan dia diberkati sampai dikatakan dia bisa bayar hutang. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, bukan berapa banyak yang kau bawa kepada Tuhan, bukan berapa nilainya yang kau persembahkan kepada Tuhan, tapi hatimu memberi enggak dengan rasa syukur, membawa enggak dengan pengakuan engkau yang layak. Ada peluang besar Bapak Ibu di masa-masa pandemi seperti ini. Nanti kalau PSBB sudah dicabut, kalau pemerintah bilang COVID-19 sudah selesai, kita sebenarnya saat inilah kita memulai segala sesuatunya. Nanti ketika pemerintah sudah bilang PSBB sudah tidak ada lagi, pandemi sudah selesai, kita memulai ibadah itu udah enak. Tapi kalau orang yang jarang ke gereja sekarang selama pandemi, sejak mulai Maret atau April, sekarang berarti udah beberapa bulan, 5 bulan, 6 bulan. Nanti Bapak Ibu tahun depan kalau orang mau mulai ibadah lagi udah gak enak, udah malas. Udah 8 bulan kurang lebih. Tapi kita masa sekarang kesempatan gitu. Presiden Jokowi bilang dalam pidatonya, dia bilang gini, saatnya kita melakukan lompatan besar. Saatnya sekarang kita membenahi segala sesuatunya. Mari kita memulai merapikan hal-hal yang perlu dirapikan. Terima kasih kemarin Pak Jul ingetin kita. Ayo kita rapihin lagi, kita beresin segala sesuatunya. Memang sekarang lah kita buat persiapan-persiapan. Nanti ketika sudah mulai selesai pandemi habis, kita siap. Mari kita menjadi orang benar, melakukan hal yang benar Bapak Ibu. Di dalam setiap kesempatan kita lakukan hal-hal yang benar. Dan biarlah kita leluasa melayani Tuhan setiap saat. Jangan saat ini kondisi seperti ini menjadi alasan kita untuk malas ke gereja. Yang paling penting ikuti aturan pemerintah, cuci tangan, rajin-rajin, pakai masker, jaga jarak sebisa mungkin. Dan kalau nggak penting jangan keluar rumah, jalan-jalan ke Ancol ya kan, ke Cisarua ya kan, nggak apa-apa, yang penting jaga jarak. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih, mungkin setelah kita keluar dari pandemi COVID-19 ini, kita bisa menjadi gereja yang saling lebih mengasihi. Nggak lagi jadi gereja yang egois, nggak lagi gereja yang mementingkan diri sendiri. Dan setelah ini biar kita sama-sama lebih giat melayani Tuhan. Sekarang kita maklum bisa jadi alasan tidak berkunjung. Bu Yanti sering ngingetin, nggak pergi ke sini, nggak pergi ke sini. Saya bilang lagi begini susah gitu. Apalagi jemaat yang tua-tua juga kita mau kunjungi, kasihan, takut nanti saya bawa virus sama mereka gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tapi kalau ada hal-hal yang luar biasa pasti kita datang. Bisa jadi persembahan yang Bapak berikan itu mahal, tapi tanpa kasih, tanpa penyerahan, tanpa ucapan syukur membawanya kepada Tuhan, nilainya tidak ada. Akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ibrani pasal 10 ayat 24 nih Bapak Ibu. Dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti kata penulis Ibrani yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, kita harus saling menasihati satu dengan yang lain. Dan di gereja Rantau saya terus-menerus membangun tradisi kita saling menasihati. Bapak Ibu boleh ingatkan saya kalau ada hal-hal yang saya lupakan atau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya juga akan mengingatkan Bapak Ibu. Kita harus saling mengingatkan. Mengingatkan itu bukan untuk menjatuhkan,
Mengingatkan itu bukan untuk memusuhi, tapi mengingatkan itu untuk menandakan kita mengasihi saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita menyerahkan diri kita, hidup kita, harta kita, susah juga kasih Allah, dan milik kita yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan memberikan keharuman kasih-Nya yang semerbak di dalam seluruh kehidupan kita itu. Persembahan kita hendaklah menjadi persembahan yang harum seperti minyak narwastu ini, yang memenuhi seluruh ruangan itu ketika perempuan itu memecahkan buli-buli. Semua orang merasakan aroma wanginya. Bagaimana dengan persembahan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan perbuatan baik kita? Apakah itu juga menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan? Senantiasa curahkanlah minyak narwastumu menjadi keharuman yang menempel dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini diingatkan kembali, bagaimana dengan saudara? Seperti wanita ini kan dengan rasa syukur datang kepada Tuhan, dengan menyadari bahwa dia sebenarnya gak layak, tapi karena Tuhan dia diberkati. Oleh karena itu mari kita terus-menerus menjadikan sesuatu yang harum, memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dengan disertai rasa syukur, dengan disertai kerendahan hati. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Mari kita, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami lagi melalui kehidupan kejadian perbuatan yang dilakukan oleh wanita yang mempersembahkan, membasuh kaki-Mu dengan minyak yang wangi. Ajar kami Tuhan untuk belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu persembahan hidup kami dengan rasa syukur, dengan perasaan bahwa sebenarnya ini juga gak layak, tapi kalau kita memberi dengan rasa syukur, Tuhan tersentuh, Tuhan merasa ini yang paling berharga. Kita mau belajar dari janda miskin yang memberikan 2 peser persembahannya kepada Tuhan, tapi dia memberi dari seluruh hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar menjadi gereja yang mau saling peduli, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk kondisi saudara-saudara kami yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan lawati mereka, Tuhan tilik mereka. Berikan keberanian, berikan ketulusan, berikan kesadaran. Hidup ini di tangan Tuhan. Biarlah kami bersama-sama tetap datang ke gereja, beribadah, melayani Tuhan, juga sambil tidak mengabaikan protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Kami berdoa ya Tuhan untuk para orang tua kami dalam kondisi tubuh, kelemahan tubuh. Tuhan lawati mereka, tetap tutup bungkus mereka, berikan penghiburan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat dimanapun mereka berada, di Tanjung Priuk, di Bekasi, di daerah Tangerang, di Jurang Mangu, bahkan seputaran Jakarta ini. Bapak lawati mereka, pilih mereka, berikan kerinduan kepada mereka untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, Bapak, kiranya Engkau berbelas kasihan menjamah mereka, pulihkan mereka. Seperti Engkau berkata kepada seorang pegawai istana yang anaknya sakit, dan Engkau berkata, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Tuhan, cukup Engkau mengatakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit, dengan jamahan-Mu Engkau mengatakan mereka sembuh, maka mereka pasti sembuh hari ini juga Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama bertemu lagi di hari-hari mendatang. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur juga untuk gereja rantau di Jakarta ini yang masih Tuhan izinkan beribadah. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat yang setia. Kami bersyukur untuk teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh memperhatikan, peduli dengan kemajuan gereja ini. Kami bersyukur juga untuk para donatur yang memberikan persembahan bagi gereja kami, sehingga operasional gereja ini bisa terus berjalan, ditutupi. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan